Saya tuh kemarin lihat Anies berkunjung ke London, terus ke Eropa. Ini saya pikir nih mental budak ini orang. Sebentar. Anies ke London, Ke dapat penghargaan dan sebagainya. Kok mental budak dari mana? Bukannya Eropa. bagus dipanggil keluar, Bib? Kita nih sebetulnya lagi perang ekonomi Indonesia nih. Ya, betul. Kita lagi dapat tekanan dari Eropa. Ya, Uni Lah, Eropa. Uni Eropa. Ngapain Anies berangkat ke sana? Itu kan mental budak, hanya menyembah. Ini kalau orang jadi pemimpin besok akan habis nih sumber daya alam dijual ke sana. Kita butuh pemimpin yang punya karakter seperti Jokowi, punya mental menang, nggak pernah takut sama siapapun. Demi apa? Memajukan negeri ini dan bangsa ini. Ngapain saya duduk kemarin? Ini berbahaya nih orang kalau jadi pemimpin. Ini nggak terlalu keras, Bib? Ini keras loh, ini Loh, keras loh. Ini. Iya, ini Kita serius untuk ya. berbicara kebenaran, kebaikan, Taruh minum nggak dulu. boleh lembut dong. Habib Kribo di depan Habib kita. Kribo. Selamat datang di acara kami BAP. BAP. Jadi mohon izin kita BAP dulu, Bib. Ya, siap. Gitu, Bib. Ini Habib yang menurut gua sih ya kurang ajar gitu. Ya benar. Kurang Orang dikatain kurang ajar. Tamu Iya. datang jauh-jauh kurang ajar. Iya. Maksudnya kurang ajar gimana? Maksudnya gini, ada seorang Habib tapi berani mengoreksi orang yang mengaku Habib yang nggak benar. Gitu loh. Ngoreksi. Ini. Contohnya Iya kan? gimana? Contohnya? Bener nggak, Bib? Kok berani sih? Contohnya gimana? Ngoreksi Ya, apa? Saya pikir beginilah. Kita nih kalau benar nggak usah takut lah. Dan kalau saya tuh ngeritik Habib itu bukan saya ada kebencian, karena saya ingin menjaga marwah kehabiban tuh. Oh, gitu. Karena Habib pra FPI itu, pra Rizik itu dakwahnya teduh, damai, tidak membangun permusuhan. Makanya dulu Habib dulu tuh pasti bisa bahasa Chinese atau orang Chinese-nya juga bisa berbahasa Arab karena bertemu di pasar berdagang. Nah, semenjak lahir Rizik tuh saya lihat Habib ini sudah sedikit radikal, gerakannya seperti Wahabi. Padahal Habib lu nggak ada dulu buat keributan. Betul. Nah, akibatnya dimanfaatkan oleh ya penguasa-penguasa jahat nih, dibuat alat Kelompok-kelompok. politik. Ada yang diuntungkan lah, yang pasti di atas tuh Habib-Habib di atas pasti dapat upeti lah. Iya. Cuma yang di Oh, bawah-bawah ini digiring dengan alasan jihad. Nah, kalau orang-orang awam itu dibumbui kecintaan kepada Nabi supaya turun, itu aja. Mungkin ini setahu saya katanya Habib itu kan biasanya bawa ajarannya itu justru menentang untuk turun ke jalan kayak apa biasanya begitu ya. Mereka lebih sibuk sama pengajian apa bener begitu, Bib? Sebetulnya karakter Habib itu dari dulu kakek-kakek saya yang kemari itu dakwahnya teduh, nggak ada di Solo, di Surabaya, di Malang, nggak ada gerakan radikal demo, nggak ada. Ya, Dan ini gerakan 212 itu bagi saya itu sudah sesat dalam Islam. loh, kenapa? 212 itu sesat. Sesat, Kenapa? saya bilang apa? Waduh. Itu nggak ada jejak Nabi begitu. Jihad itu di zaman Nabi itu jihad itu bukan berarti mau melawan. Oke. Kalau emang di pemerintah nggak cocok, kasih aja pendapat. Oke. Jangan dengan memaksakan mengumpulkan massa itu, akhirnya Islam ini menakut-nakutkan. Ini nggak benar. Nah, kalau orang tuh ingin menyampaikan suatu kebenaran dengan marah, itu pasti ada maksud lain di belakangnya. Kalau ada orang seolah-olah membela kebenaran tapi dengan amarah, Itu ada maksud lain. kemungkinan besar dia ada maksud Atau lain. Kenapa? Kebenaran nggak butuh marah. Masa saya mau ngajak orang, ayo sholat, bangsat kamu, kan nggak mungkin. Ya nggak sholat apa gitu. Ah, iya kan? Ngancem. Loh, kok ngajak sholat pakai bangsat, kan nggak Oh, benar. iya. Misalnya, kamu tidak begini, kafir kamu. Nah itu, kan jadi marah-marah. saya melihat gerombolan 212 ini yang ada berapa gelintir Habib di dalam situ, ini ada tendensi politik, ada kepentingan. Saya khawatir mereka tuh hanya pion aja. Oke. Ya kita lihat kan sebelumnya waktu itu ada gerakan 212, masa Tuhan diatur? Seperti yang kenal Tuhan hanya mereka loh. Iya. Kan Seolah seperti mereka tahu Tuhan kapan marah. Seperti apa ya? Tuhan hanya ngasih petunjuk kepada 212. Enggak kepada NU, enggak kepada yang lainnya. Iya. Lah, ini kenapa diminatin? Pasti yang meminatin 212 itu orang awam. Maksudnya awam gimana, Bib? Ya awam yang maaf ya orang dari Ya, kampung atau apa. Enggak Atau- ada orang cerdas di situ. Pengetahuan agamanya Kalau biasanya cerdas pasti dia permukaan. harus keluar dari situ. Kalau emang orang kenapa Quraisy Habib enggak mendukung Habib Lutfi atau NU lah. Enggak ada yang dukung. Tapi gitulah di sini. Kita ini kalau berbicara Islam teriak-teriak mencaci maki orang, Iya. terus mengutuk orang, mengkafir-ngafirin orang, itu laku orang awam tuh seneng.
Itulah Islam sudah kulitnya aja senengnya dengan permusuhan. Nah, Habib, mungkin ini ada hubungannya nggak dengan keputusan Habib yang kalau kita kenal Habaib ini kan biasanya kita kenalnya ada di pengajian-pengajian. Sementara Habib Zain ini, Habib Kribo, kita lihat di konten YouTube-nya itu kontennya ya di jalanan, di mana-mana lah. Ini ada hubungannya nggak? Kadang di warung dan sebagainya. Itu saya apa pikir gini metode ini baru? Saya pikir gini loh. Jangan kita tuh melihat segala sesuatu kebenaran tuh identik dari Habib. Habib itu tidak harus benar loh. Ada yang nggak benar. Habib itu bukan manusia suci. Banyak yang fasik. Habib itu nggak usah didewa-dewain. Jadi kita ini kalau berbicara agama itu nggak usah berlagak pakai kostum. Terkadang Mas Jopre ini mungkin dia punya pengetahuan agama yang bagus. Tapi dia belajar agama apa? Dari kehidupan jalan. Itu lebih berasa daripada orang-orang yang cuma di sekolah-sekolah tuh cuma literatur aja kan. Iya. Jadi pandangan dia sempit. Kalau nggak ini kafir, kalau nggak ini kafir. Itu kan nggak bisa begitu. Agama ini berkembang tuh enak ke bawah. Dinamis. Nah, ini sekarang simbol-simbol Habib ini dipakai. Ada sebagian orang awam di sini tuh masih menganggap Habib itu dikaitkan dengan Nabi. Nggak benci sama mereka berarti benci sama Nabi. Ini sesat. Loh, sebentar. Ini harus clear dulu nih. Kan sebagian orang termasuk saya nggak berani ada seorang yang dipanggil Habib, dia meskipun dia ngomong buruk, dia berlaku buruk, saya nggak berani mencela karena kaitannya keturunan Nabi ini gimana? Lah itu kan belum lama kita dengar kan pesannya Bahar Smith itu pidato. Jadi orang dibilang kalau nggak cinta kepada Nabi itu ada hadis mengatakan tuh ahli nar. Itu yang dimaksud di situ, itu ahli bait Rasul tuh yang di dalam Al-Quran itu, orangnya terbatas ada 5. Kalau di NU tuh ada disebut lihomsatun. Itu ini 5 orangnya sudah yang dibilang ahli bait. Kalau kita benci kepada mereka, kita kaitkan neraka. Kenapa? Mereka ini sudah dibaptis Tuhan, sudah disucikan dalam Al-Quran sebagai pemilik otoritas langit. Siapa aja nih 5 orang? Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Itu kalau di NU sering disebut. Ini yang punya otoritas langit. Jadi kalau kita menolak dia, kita ancamannya neraka atau sesat. Ancaman neraka itu bukan berarti mau dimasukkan neraka. Kok Tuhan galak amat? Itu ancaman itu supaya apa? Orang itu taat ngikutin mereka. Nah, setelah ini yang ke bawah ini, saya ini, itu bukan ahlul bait. Saya hanya sebatas darah. Tidak beda dengan Mas Jo, Mas Maki dengan semua yang ada di sini. Tidak ada zaman lah. Ini dipakai oleh Bahar kemarin ceramah itu di depan orang awam. Jadi orang awam dianggap, oh saya ini juga ahli bait. Ini salah, ini sesat. Karena kalau ahli bait diletakkan sama Bahar, buang aja itu Al-Quran. Kenapa? Saya masih maksiat kok. Betul. Masa Tuhan meminta orang mencintai seseorang yang orang itu masih sesat atau fasik? Nah di satu lagi di ayat Al-Quran ada. Surat Al-Hadid 26. Di situ menjelaskan banyak dari keturunan Nabi itu yang fasik. Jadi sudahlah, jangan mendewa-dewakan. Lihat orang tuh dari isinya, bukan casingnya. Jadi orang tuh jadi mulia tuh bukan karena orang jadi mulia karena perilakunya, bukan karena keturunannya. Jadi siapa saja nggak perlu saya bergaya Habib-Habiban sorban untuk berbicara kebaikan, nggak perlu. Betul. Jadi tapi sebentar. Tapi lucu juga kalau pakai sorban sih jadinya. Mas Jo udah pakai sorban. Tapi jadi intinya bahwa menilai seseorang dari covernya, casingnya, bungkusnya, keturunannya nggak perlu. Belum tentu benar juga. Banyak. Tetap aja kelakuan yang dinilai. Orang jadi mulia itu karena perilakunya. Jadi keturunan Nabi tidak dijamin maksum juga, bebas dari dosa gitu ya? Loh, kalau maksum berarti, kalau misalkan saya keturunan Nabi dijamin maksum, berarti Tuhan gagal dong. Iya. Saya mesti maksiat kok. Bahar masih maksiat, Rizik masih maksiat. Beneran masa sih? Enggak. Berarti kalau nggak pernah maksiat suci dong. Oh iya betul. Siapa suci itu hanya pemilik otoritas langit Rasul dan tadi ahlul bait itu. Selain ini tidak dijamin kesuciannya. Kalau tidak ada jaminan berarti nggak perlu ditaati. Tapi maaf Habib, kalau saya perhatikan ya, konten-kontennya Habib ini banyak yang ngeritik perilaku orang-orang Islam. Ya. Ini maksudnya betul. Ini malah banyak yang bilang ini kok Habib saya bukan Islam. Malah mengkritik Islam, memusuhi Islam. Ini gimana sih kafir. Orang Islam katanya ngakunya orang Islam. Ya, yang paling sering gue denger ya Pak Habib ini sering dibilang kafir. Iya, kafir lah. Apalah gitu. Jadi problem di umat Islam ini, setiap problem orang beragama itu apa? Sudah merasa dirinya itu suci. Jadi di saat ada kritik dia menolak. Terus dilabeli penista agama kafir. Berarti dia secara nggak langsung sudah mendudukin seperti Nabi Muhammad. Padahal kita ini semua masih penuh kritik. Pernah saya ditanya, Pak Zain kok sering sekali ngeritik agama Islam? Saya bilang, baca aja Al-Quran.
Yang suka ngeritik agama Islam justru Tuhan. Karena kan Al-Quran itu isinya apa? Kritikan buat umat Islam. Iya. Malah ada ancaman kutukan. Oh, iya. Cuma saya nggak boleh pakai laknat. Karena laknat di Al-Quran itu hanya milik Tuhan. Jadi kritik saya itu kadang-kadang keras itu apa? Tujuannya apa? Untuk menghentak hati nurani orang. Jadi kritik itu tidak harus lembut. Terkadang perlu dengan kritik yang keras itu bukan caci maki. Hanya ingin menghentak hati nurani orang itu apa? Supaya ayo dong berpikir terbuka. Yaitu buktinya di Al-Quran. Tuhan melaknat, Tuhan mengutuk. Itu bukan berarti Tuhan mau menyiksa orang. Itu bahasa keras apa ya? Supaya orang tuh mawas diri. Iya. Dikagetin gitu Dikagetin. Ya dong. Hati-hati, gitu Kayak ya. anak kecil mau jatuh. Kita bentak. Wait, nah, itu bukan galak. Iya. Itu salah satu metode mengingatkan. Mengingatkan. Jadi bisa dibilang bahwa mungkin Habib mau ingin mengatakan, bener nggak saya menyimpulkan gini, bahwa justru kritik-kritik Habib ini kepada umat Islam adalah bukti kecintaan. Saking cintanya sampai kepada Islam gitu loh. Loh, kritik itu sudah apa? Pengawal jiwa manusia yang bekerja tanpa bayaran. Jadi kritik saya ini juga Islam. Maksud saya dibilang penista agama. Habib lagi saya. Iya. Maksud saya mau dibilang kafir. Oke. Saya semata ingin, ayo dong. Seperti kemarin kritik saya tuh tentang Pak Ridwan Kamil bangun masjid, terus haji. yang Itu kan jadi mahal rame. itu ya? Mas saya dibilang penista agama. Kan saya bilang Nabi itu haji sekali. Ya, betul. Kita jangan suka beribadah itu melebihi Nabi atau mengurangi Nabi. Nah itu saya kritik yang 2-3 kali itu lebih bagus uangnya dikasihin orang. Ya. Saya diserang katanya saya mengingkarin haji. Kan susah ini orang begitu. Iya, orang yang berpikiran sempit. Oke. Bib, itu bagaimana seorang Habib Kirbo yang memang konsisten mengkritik perilaku-perilaku yang nggak beres teman-teman kita yang beragama Islam, misalnya seperti itu ya, dan juga para Habib yang kayaknya sih menurut Habib Kirbo nggak beres nih. Betul. Nah, kita bicara nih agak sedikit berbeda. Sekarang udah 2023. Kurang dari setahun kita sudah Pilpres. Hitungan bulan. Hitungan bulan. Artinya kaitannya juga dengan kritik-mengkritik itu, ada salah satu figur yang kemarin itu sudah dicapreskan oleh Partai Nasdem, bakal capres mereka, itu berada di luar negeri dan dia koar-koar mengkritik Indonesia, bahkan seolah-olah menyembah-nyembah orang-orang Eropa. Katanya sering dikritik juga sama. Katanya ini juga hobi banget dikritik oleh seorang Habib Zain Kirbo ini. Makanya saya tuh kemarin lihat Anies berkunjung ke London, terus ke Eropa. Ini saya pikir nih mental budak ini orang. Sebentar. Sorry. Anies ke London, dapat penghargaan dan sebagainya. Kok mental budak dari mana? Bukannya Eropa. bagus dipanggil keluar, Bib. Kita nih sebetulnya lagi perang ekonomi Indonesia nih. Ya, betul. Kita lagi dapat tekanan dari Eropa. Ya, Uni Eropa. Uni Eropa. Ngapain Anies berangkat ke sana? Itu kan mental budak. Hanya menyembah. Ini kalau orang jadi pemimpin besok, akan habis nih sumber daya alam, dijual ke sana. Kita butuh pemimpin yang punya karakter seperti Jokowi. Punya mental menang. Nggak pernah takut sama siapapun. Demi apa? Memajukan negeri ini dan bangsa ini. Lah kalau Anies belum apa-apa sudah kayak, maaf ya, ya pelacur lah. Di mana tempat dia akan menjual dirinya. Ngapain? Saya duduk kemarin, ini berbahaya nih orang kalau jadi pemimpin. Ini nggak terlalu keras, Bib. Ini keras loh, ini keras loh. Iya, ini Kita serius, untuk ya. berbicara kebenaran, kebaikan, nggak boleh lembut dong. Ini menyangkut 270 juta bangsa Indonesia, negeri ini. Sebentar. Jangan basa-basi. Nih Habib ingin mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi dan rakyat Indonesia, didukung oleh rakyat Indonesia, berani menantang Uni Eropa yang mau mendikte apa yang kita lakukan, tiba-tiba ada katakan Teletubbies. Iya. Nah ya, Kayak Salah satu kandidat. Datang ke Eropa seolah-olah kong kali kong atau menyembah-nyembah atau meminta-minta seperti itu. Ini jadi satu hal, kan memang antitesanya katanya Habib. lah itulah. Kan terlalu apa ya? Kalau saya lihat receh sekali, terlalu ambisi sekali mau jadi presiden. Kalau saya mau kembali ke hadis Nabi itu, Islam itu sudah meng-warning kok. Janganlah kamu mengangkat, kata Nabi, orang yang meminta-minta cari jabatan atau terlalu ambisi. Janganlah kamu angkat jadi pemimpin. Ini saya, loh, kalau orang itu mau kembali ke ajaran Nabi selesai. Lah, tipe Anies ini apa? Orang yang ditolak oleh Rasul. Karena apa? Minta-minta, terus terlalu ambisi, sampai ke luar negeri, jual diri. Ini emang pilpresnya di luar negeri. Datang aja ke Indonesia. Tunjukkan. Nah itulah. Kemarin saya lihat ini orang berbahaya. Kok ngerendah betul. Sementara kita lihat punya Jokowi ini, yang mungkin baru pertama kita punya presiden, yang punya wibawa di luar negeri,
Dulu kalau di era SBY duduk di belakang, di pojok. Cuma hanya jadi ya seperti patung lah. Sekarang Jokowi meja ke depan. Barack Obama, Amerika, Rusia, Indonesia. Ini terhormat bangsa ini, punya martabat. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin nanti yang nggak senafas dengan Jokowi. Ini berbahaya. Jadi Berbahaya, bro. berbahaya kalau Sangat berbahaya. Ini kalau sampai memilih pemimpin antitesa Jokowi, saya perhatikan apa? Negeri ini 100 ke depan apa? Bangkrut. bangkrut. Bisa Karena- pecah NKRI. Wah, serius ini. Loh, kenapa? Baru Jokowi presiden Indonesia. Biasanya presiden Jawa. Kenapa Habib bilang begitu? Ini konten paling keras ini. Di daerah mana yang nggak dibangun sama Jokowi? Betul. Jokowi lebih fokus di luar Jawa. Betul. Baru kemarin tamu kita juga Mongol bilang ya. Iya. Dulu bahkan di daerahnya di Manado itu nggak siaran TV aja nggak dapat Loh, dari Bang. Indonesia, dari Filipina. Jadi Sekarang banyak udah ada dari bandara Filipina. katanya. Loh, jalan tol itu jangan dianggap receh loh. Betul. Dulu tuh orang non Jawa itu bangga ke Jawa Pak, kepengen lewat jalan tol. Oh, gitu Sekarang ya. di Aceh ada, di Padang ada. Jadi nggak apa ya? Nggak kampungan lah. Jadi Keadilan sosial. semua terbangun di Papua, di NTT. Nah ini kalau kita salah-salah pemimpin besok, bukan lagi Indonesia, NKRI bisa pecah loh. Mohon maaf, Habib. Tanpa bermaksud bicara ras gitu ya, tapi Habib dan Anies Anies ini kan- satu ras. Iya, sama-sama keturunan. Saya itu Yaman. Apa berteman tidak ada sama benturan? Anies itu, kenal sama Anies waktu masih jadi rektor Paramadina. Kenal. Duh, Pribadi. Oh. Dari rektor Paramadina. Dulu saya pernah difitnah oleh si Kes, botak itu, katanya saya ngemis, itu semuanya fitnah. Oh, Katanya sampai saya minta bantuan, katanya saya ngemis buat anak sekolah. Pada saat itu saya mampu. Gis Khalifa. Karena orang udah kepepet itu. Ganteng banget itu orang. Orang sudah kepepet karena apa? Saya ini nggak suka sama Mas Jo, saya sudah kepepet, nggak bisa secara argumen saya gagal. Biasanya itu orang apa? Menyerang pribadi. Iya. Ah. Dan Itulah, kalau orang sudah nyerang pribadi itu Itu sangat berarti apa? disayang. Itu sudah gagal pikir, sesat Oke, pikir. oke. Betul. Oh betul. dialog jawabin aja. Iya. Nggak Argumen aja lawan Nah, argumen. argumen Nggak aja. punya Nah, daya argumen. seperti Anies ini saya bisa aja kalau mendukung Anies. Saya dapat fasilitas, teman dekat, tapi itu Teman bukan, dekat. bukan tipe saya. Oh. Saya tuh mau etnis manapun dulu saya bela Ahok. Saya nggak kenal Ahok, nggak dapat seperak dari Ahok. Tapi saya harus berpihak kepada kebenaran. Ngapain saya hidup sekali jual diri cuma cari duit? Ini gini, Bisa bro. aja dukung Anies. Meskipun teman dekat, kalau emang Nggak ada visi politik, visi kebangsanya beda, boleh saja. Seperti berbeda. Habib. Saya bisa aja bergaya Habib enak, dapat Iya, amplop semua. Tapi saya lawan. Yang dapat saya hasil apa saat ini? Saya dibenci aja sama orang Habib. Iya, iya. Saya diteror. Diteror? Loh, teror sudah bermacam-macam lah. Contohnya, Habib. Contohnya apa? Loh, dulu ditambah stiker-stiker di rumah. Oke. Datang berapa orang datang. Waduh. Baru kemarin saya dapat handphone di SMS mau dicarok. Wow. Saya sih nggak masalah. serius, Kalau emang saya tuh harus berakhir mati dibunuh. Nggak takut? Loh, kakek-kakek saya tuh mati semua dibunuh. Aduh. Ya Ali dibunuh. Imam Hasan dibunuh. Imam semua mati dibunuh. Jadi kalau saya ini nggak berbicara benar, ngapain? Bisa aja Anies sama-sama saya etnis Arab. Rizik sama-sama saya Habib. Loh, saya tuh mengkritik Rizik FPI itu bukan baru loh. Iya, Dari semenjak berdiri FPI itu, saya sendiri seorang diri. Saya melihat, Pak, ini bukan Islamnya Nabi Muhammad. tahun 2001 itu ya? Iya, ini bukan Islamnya Nabi Muhammad. Dengan cara menakut-nakutin, teriak-teriak, takbir di tengah jalan. Nggak ada Tuhan. Gerbek sana, gerbek sini Takbir gitu ya? jadi yel-yel. Iya. Pelecehan tuh. Takbir jadi yel-yel. Yel-yel Padahal itu kebencian. kalimat suci Iya. gitu ya? Itu Harusnya. begitu kita nyebut takbir itu, kita total diri kita rendah, kita lepasin semua materi. Betul, Kita betul. nunduk. Nggak ada perintah itu dari Tuhan. Takbirlah kamu, nggak ada. Iya. Tapi yang ada dalam Al-Quran tuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi apa? Yang Allah minta apa? Kita ini disuruh sholawat. Lah kalau kita ini sholawat nggak mungkin. Saya mau melotot sholawat. Nggak Iya. mungkin. Ini malah ada kan- ketenangan. Nah Mal- inilah. Malah takbir membusungkan dada gitu ya ini ya? Dengan Malah. takabur, muka serem. Iya. Ini berarti Dulu maaf loh. Dulu kalau preman-preman itu takutnya kalau berbicara, bangsat, anjing. Sekarang enggak, Allahu Akbar. Begini apa? udah kayak jadi Loh, jadi yel-yel Betul. marah, turun derajatnya jadi hina. hina. Betul hina. Itu kita nyebut takbir tuh harus dengan ketenangan jiwa. Dan Tidak juga main-main tuh ya. Dan juga di area-area kesucian, Nggak ngobrol boleh. enak, Iya bukan lagi demo, nggak jelas, siapa yang Jelas. ucapkan, tempat-tempat kotor, Siapa penuh itu? kebencian ya. Murah betul Tuhan dijajakan di jalanan. Astaga. Ini semua apa? Saya tahu. Ini untuk kepentingan politik aja. Mereka ini semua sudah merasakan dapat hasil. Siapa yang paling diuntungkan, Bib? Kalau dibilang untuk kepentingan politik? Ya ada promotornya lah. Sebenarnya agama-agama ini nggak bakal konflik.
Oke. Agama itu jadi konflik apabila apa? Dipolitisasi. Terus apa? Ada pedagangnya agama. Dijual di warung. Nah, nenek ribut. Sebetulnya kalau nggak ada itu nggak ada ribut. Negeri kita ini damai. Menarik ini Saya punya tetangga Kristen siapapun, nggak ada ribut apa-apa. Menarik istilah pedagang agama, Bib. Contohnya kayak gimana sih orang yang berdagang agama itu bisa dikasih? Ada Dia contoh nggak? menjual ayat. Ya seperti kemarin. Oh, Maaf, dukungan terhadap si fulan. oke. Loh, masa seseorang dilabelkan kitab suci? Ini kan sesat dong. Iya. Sekalipun Jokowi, saya nggak berani menyandarkan kitab suci. Menurunkan derajat kitab suci itu. Bahaya, ayat dijual. Sampai betul. mengatakan dulu Ahok lawan penista agama. Betul. Loh, masa ayat diletakkan ke Anies? Iya. Siapa Anies ini? Nggak lebih beriman daripada saya. Iya. Bib, ini ada perkembangan ya. Ada perkembangan di luar misalnya kita lihat terkait juga dengan Pilpres ini. Ada sebut saja koalisi yang akan dibangun tapi nggak jadi-jadi. Kemudian juga ada 1-2 anggota koalisi lama yang sekarang sedang ketar-ketir karena Pak Jokowi sepertinya nggak berkenan untuk melanjutkan kerjasama. Sepertinya ya. Nah, ini kan fenomena nih. Kalau dikaitkan dengan pencapresan misalnya Anies, apakah asumsi bahwa Anies ini setiap kehadirannya selalu memecah belah apa yang ada di sekitarnya itu gimana menurut Habib? Saya memang melihat Anies ini, keberadaan Anies ini saya lihat cuma ingin memecah NKRI. Jadi Masa terbelah sih, Bib? bangsa ini. Serius? Karena begini, lagi-lagi ke agama. Ada kesalahan dari kelompok-kelompok ini, pribumilah sudahlah. Iya. Dia masih menganggap Islam itu Arab. Kayak novel Pak Mumin, besok pakai sorban seenaknya, besok enggak. Loh, saya ngefan loh itu sama siapa tadi? Ngefan ya, suruh mandi. Nah, itu. Nah itu, inilah. Jujur aja, mungkin negeri ini kalau nggak Anies nggak mencalonkan tidak selesai. Nggak ada selesai, nggak ada masalah. keributan. Besok andai kan mau kompetisi antara misalkan Ganjar dengan Prabowo, nggak pecah negeri ini. Jadi kalau misalnya dikehendaki Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu bisa jadi sebuah pasangan yang menyelesaikan masalah kompetisi hiruk normal. pikuk ini. Kalau saya mungkin berharap kepada seluruh partai semuanya lah. Hentikanlah kita berpikir untuk NKRI jangka panjang. Oke. Kawinlah ini antara Ganjar dan Prabowo. Ini selesai negeri ini insya Allah. Karena kalau emang dua ini berduet, insya Allah dua-dua ini kecintaan Jokowi yuk. Bisa melanjutkan. Oke. Visi-misinya sama, kira-kira gitu. Sama lah. Menurut Kita lihat Ganjar ini pekerja keras seperti Jokowi. Pak Prabowo itu teduh saat ini semenjak dekat Pak Jokowi itu dan Prabowo mungkin sudah melihat Jokowi. Ya. Udahlah, kalau emang ini bisa duet bangun, saya yakin Indonesia ini, mereka berdua ini bisa melanjutkan kiprah Jokowi, dan 10 tahun ke depan negeri ini maju. Luar biasa. Nah, Bib, tadi kembali ke, mohon maaf, personal Anies. Habib teman dekat, mengaku sebagai teman dekatnya nih ya. Tapi sampai sekarang keras sekali. Sejak kapan sih Habib tahu bahwa ini berbahaya? Kalau tadi Habib bilang kan berbahaya. Oh iya, Sejak kapan? kenapa saya nggak mau pilih Anies? Orang sering bilang katanya Anies humanis. Oke. Loh, saya humanis, tapi kalau saya mendiamkan orang yang radikal ya saya nggak humanis dong. Menikmati. Loh iya dukungan. dong. Katanya Anies tidak mendukung dulu ada politik identitas. Betul. Tapi kalau saya mendiamkan secara nggak langsung saya mendukung. Kenapa? betul. Untuk kepentingan saya. Jadi nggak usah munafik. Dan lah. diuntungkan. Loh pasti dong. Untuk kepentingannya berarti ini munafik mau bertopeng agama. Saya nggak suka. Mau bertopeng kebangsaan tapi munafik. Kita harus buka ini. Saya khawatir tuh kalau Anies jadi presiden itu, ini kelompok radikal ini jadi kenceng. Dia beralasan, Iya. waktu saya gubernur DKI, mereka diem. Lah, lu pupuk ini. Iya. Ini besok jadi bom waktunya yang akan datang. Jadi penyerapan anggaran. Jadi. Contoh dulu waktu SBY, Iya. dikasih leluasa tuh Betul. khilafah. Saya sepakat. Sampai di Senayan. Era SBY aman. Aman. Tapi efeknya sekarang ini yang berdampak bisa mecah NKRI. Orang-orang merasa kuat ya. kelompok Ada lagi radikal bilang gitu. katanya Anies ngasih izin gereja. Loh, kok bisa berbalik waktu lawan Ahok mengatakan Kristen kafir. Yang milih Ahok nggak boleh Jangan dimandi pilih. jenazahnya. Kok terus di tengah jalan izin gereja. Ini tipe-tipe orang munafik. Betul. Jangan pilih orang yang munafik. Ya karena itu adalah bagian dari melaundry dosa masa lalu. Nah, Melaundry dosa masa Menarik lalu ini. katanya Iya. gitu. Bahasa baru nih. tapi Nah. kalau saya lihat Jokowi itu punya karakter yang nggak pernah perimpan. Oke. Cet, 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 cet.
inilah pemimpin yang hebat. Jadi standarnya Habib ini Pak Jokowi. Oh ya sudah. Orang ini terkait dengan standarnya Pak Jokowi tadi. Iya, iya. Ini sedikit lagi. Kira-kira nih kita ingatkan dulu, Habib Kribo itu dikenal sebagai Jokower yang pokoknya 3 periode. Betul. Nah, Iya kan? ini Ingat ya, nggak? saya tunggu-tunggu. 3 periode. Terus kalau situasi misalnya sekarang ini seperti kata Bu Mega juga kemarin kira-kira tidak terlalu merestui soal 3 periode ini, apa yang membuat atau apa rencana Habib Kribo? Ya. Saya mungkin banyak orang anggap saya gila waktu itu. Saya dari tahun yang lalu. Saya teriak-teriak Jokowi 3 periode. Itu bentuk saya apa? Saya ingin menghormatin seseorang ini yang sudah begitu berjuang untuk negeri ini 24 jam. Tiap hari sama orang miskin. Saya nggak pernah lihat Jokowi itu di istana. Saya yang bukan presiden aja capek. Lah, saya ingin mengungkap dia 3 periode pun ya emang melanggar konstitusi. Tapi cuma semata saya pengen satu apa? Bahwa negeri ini punya kelanggengan ada maju. Ini negara berkembang. Nggak bisa kita samakan dengan negara-negara di barat 2 periode. Nanti berganti presiden akan susah. Tapi dari semua itu ya namanya saya mau usaha ya Jokowi 3 periode. Semata negeri ini maju. Dan kalau Jokowi lagi, saya berani taruhan diri saya, bukan saya maafkan. Saya ingin memastikan negeri ini sukses. Tapi bukannya bahaya tuh, Bib? Orang kelamaan itu, contohnya ada Pak Harto misalnya. Bahaya jadinya, kelamaan. Enggak juga. Ya Nabi aja butuh waktu puluhan tahun untuk membenahi manusia. Mana ada Nabi cuma 10 tahun. Nah, kita lihat track record lah, lihat orang. Kalau track record Jokowi 2 periode ini kerjaannya melampaui presiden sebelumnya, masa kita nggak percaya sama ini? Tapi itu harapan saya. Ya. Kalaupun nggak terjadi, saya punya 2 figur. Pokoknya bagi saya itu pemimpin nanti 2024 asal bukan Anies. Asal bukan Anies. Asal bukan Anies. Karena Kalau ganti yang mencuat kan Anies ya. Kalau ganti Anies, baru dicalonkan kan Anies. kalau ganti Anies, yang tadi Jokowi menghentikan korupsi, ganti Anies akan terjadi pasar korupsi terbuka lagi. Contohnya di Jakarta kayaknya pernah terjadi. Loh, sudah nanti kelebihan bayar terus. Nah, nanti keluar lagi tuh pendakwahnya, novel Pak Mukmin ini. Betul. Coba kemarin tuh yang dikasih nama Yohanes tuh misalkan Gus Nuril atau Jokowi. Ya, misalnya Turun Yohanes Jokowi. demo di jalan. Ini penista agama, ini kafir. Tapi begitu Anies dilekatkan untuk Santai Islam, saja. nggak apa-apa. Emang Tuhan jongosin novel Pak Mukmin? Enak aja. Tapi Bib, kemarin ada statement dari SBY bahwa daripada presiden sekarang itu lebih baik presiden sebelum Pak Jokowi katanya. SB ini setipe kayak Anies kok. Duh, kok bisa? Cuma Sorry. apa ya? Setipe Anies. Setipe Anies. Dia lebih banyak di mulut ngomong di kerjaan, tapi nggak ada kerjaannya. Apa sih 10 tahun SBY? Loh, album 5 album. Iya paling album. Nanti didramatisir, saya diancem mau dibom. Lo mimpin kok mental Prihatin. pelayan kan nggak boleh dong. Nah itulah SBY. Lah kita buktiin aja lah. Pokoknya kita ini dengan keberadaan Jokowi, kita bisa menilai, kita bisa tahu orang yang benar, pemimpin yang benar. Jadi kita bisa lihat pemimpin sebelumnya. Mungkin kalau nggak ada Jokowi, SBY itu super power. Iya. Setelah ada Jokowi, ternyata lu zong. Bib, ini sedikit closing aja. Kira-kira speknya seperti apa? Figur yang kira-kira Ya, bisa meneruskan 3 Pak periode nggak Jokowi? bisa. Misalnya Andaikan 3 periode bisa, saya masih melihat, pokoknya begini loh. Setelah Jokowi ini akan lahir orang yang baik. Kita punya sekarang tolak ukur pemimpin yang baik. Lah ini kalau andaikan nggak terjadi itu, saya cuma berharap ada estafet nih ke Ganjar lah. Ganjar untuk meneruskan Ganjar. Karena kerjanya Pak pemimpin itu dibutuhkan apa? Orang yang mau turun ke bawah. Jokowi. Kalau kita turun ke bawah, kita tahu rakyat yang lapar. Nggak perlu cerdas-cerdas, nggak perlu apa. Hanya orang yang mau bekerja ke bawah. Nah, Ganjar saya berharap, andaikan tidak terjadi 3 periode. Kalau emang saya boleh berharap lagi yang tadi saya bilang, Prabowo juga baik. Cuma kalau 2 orang ini bersatu, nanti NKRI ke depan semua aman. Seperti kemarin lah, Jokowi jadi presiden, Prabowo legowo mau jadi menteri, dan Jokowi juga legowo mau nerima jadi pesahabat. Luar Kan biasa ada itu. perkataan, apabila ada 2 orang yang bersekutu bersaing terus, itu bersatu akan melahirkan kebaikan yang besar. Wah, Dan sekarang terbukti. Iya, Dan kita terbukti ngelihat ini mereka hari. saling hormat. Ini Kelihatan hari dengan Jokowi dan Prabowo ini, saya ini 2 orang cinta. Bib, sorry maaf.
ada banyak kandidat. Kalau setidaknya kalau di bursa survei-survei gitu ya. Anies tadi Habib jelas sudah nggak mau. Ya Ganjar udah disebut. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ridwan Kamil, ada macam-macam, Erick Thohir dan lain sebagainya. Kenapa Habib Ini ya Ganjar. fokus ke Ganjar? Emang yang bagus dia doang gitu. Bukan, kita anggaplah semua bagus, tapi kita harus cari yang terbaik. Yang terbaik. Oh. Yang terbaik untuk negeri ini lah. Oke. Ya saya berharap yang tadi Ridwan Kamil, terus siapa lagi. Andai kan nggak jadi presiden, kita dorong negeri ini. Saya ini nggak berharap apa-apa. Saya hanya kepingin apa? Besok anak cucu saya tuh nggak menangis. Hidup bahagia, sejahtera. Ini negeri ini kaya besar. Ini negeri kaya besar. Ya. Saya yakin kalau dipegang pemimpin nanti, orang luar negeri itu tunduk sama kita. Ya. Kalau dulu kita kirim TKW, nanti kita kirim TKW dari Arab malah. Amin. Oke, terima kasih Bib. Sehat selalu Bib. Luar biasa. Buat Bib Grimo. Serangan-serangannya.